Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2701. Saat ini, Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, apakah Anda tahu penjelasannya sekarang? Kalau belum tahu, aku akan menamparmu lagi. Karena Sheldon telah ditampar 2 kali oleh Charlie, dia sangat pusing. Rasa sakit yang parah membuatnya diambang kehancuran. Hanya Tuan Schultz yang pernah memukulnya saat dia sudah dewasa. Tetapi bahkan lelaki tua itu tidak pernah memukulnya sekeras ini. Dia berteriak pada Charlie dengan marah. Apa kamu tahu kemampuan keluarga Schultz? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Charlie mengulurkan tangannya dan berkata dengan kesal, Sheldon, bagaimana kamu menyelamatkan dirimu? Kamu ada di sana, jadi jangan berlagak agresif di depanku. Jangan berpikir keluarga Schultz bisa mengancamku. Karena tujuan saya tidak mengukuhkan 2 kali ke wajahmu. Sheldon bertanya dengan gugup, apa tujuanmu? Charlie tersenyum dan berkata, tujuan saya adalah untuk menginjakkan kaki di seluruh keluarga Schultz. Bukan hanya menamparkan wajahmu, juga akan menamparkan wajah ayahmu, Cat Van Schultz. Kamu, Sheldon belum pernah bertemu seseorang yang berbicara dengan sombong seperti Charlie dalam hidupnya. Namun, dia juga tahu bahwa dia adalah cangkang lunak diguci orang lain sekarang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Jika dia benar-benar membuat pihak lain marah, pihak lain mungkin akan benar-benar membunuh. Akibatnya, auranya langsung melemah, dan dia menjelaskan, keponakan, kamu salah paham tentang orang tuamu. Masalah ini tidak ada konstitusi denganku, dan tidak ada konstitusi dengan keluarga Schultz. Charlie berkata, apakah ada hubungan atau tidak, itu bukan urusanmu. Ini urusanku. Sheldon bertanya dengan gugup, lalu apa yang kamu inginkan? Charlie tersenyum dan berkata, apa yang kuinginkan? Aku baru saja mengutarakan. Aku ingin menamparkan wajahmu dulu, lalu wajah ayahmu. Aku juga akan menginjak-injak seluruh keluarga Schultz di bawah kakiku. Sheldon sangat ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa putra Curtis akan datang membalas dendamnya. Dan orang ini sangat kejam. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa saudara laki-lakinya Stephen menghilang di Aurus Hill. Dia tanpa sadar bertanya, apakah saudara laki-laki saya ada di tanganmu? Charlie mengangguk. Maksudmu babi gemuk Stephen, kan? Itu benar, dia ada diterima. Apakah kamu tahu bagaimana keadaannya sekarang? Sheldon bertanya dengan wajah pucat. Apa yang kamu lakukan di sana? Charlie tersenyum dan berkata, oh, saya memasukkannya ke dalam kandang anjing. Ngomong-ngomong, saya merekam videonya. Dia ditelanjangi dan hanya mengenakan celana pendek. Dia berkata dalam video itu, keluarga Schultz melakukan beberapa perbuatan. Kamu seharusnya sudah melihat video itu. Sheldon langsung memikirkan 2 video yang benar-benar merusak reputasi keluarga Schultz. Ada bagian di dalamnya yang dikatakan Stephen di kamera depan. Sheldon pernah memutar otak untuk memikirkan siapa yang mungkin berada di belakang layar. Tidak disangkanya, orang ini adalah putra Curtis. Dia menelan ludah, menatap Charlie dengan gugup, dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan hari ini? Saat ini, yang paling dia takuti adalah, dia akan seperti adik laki-lakinya. Dikurung di kandang anjing yang gelap, Charlie tersenyum ringan, dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi jangan gugup, memang agak terlalu sederhana dan kejam menempatkan saudaramu langsung di kandang anjing. Itu benar-benar kurang artistik. Saya sudah merencanakan paket hadiah super untuk Anda. Ini desain baru dan pengalaman baru. Kalau kamu menikmati seluruh proses, saya jamin kamu akan mengingatnya seumur hidup. Saya jamin perjalananmu tidak akan sia-sia. Hidup ini tidak akan sia-sia. Bab 2702. Sebagai putra tertua keluarga Schultz, Sheldon pasti telah melihat semua jenis adegan besar selama bertahun-tahun. Namun saat menghadapi Charlie, yang berusia 20 tahun, dia mengalami ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya.
Dia tidak mengerti mengapa pemuda dari keluarga Wade di depannya begitu kejam dan menyerang keluarga Schultz satu demi satu tanpa ragu. Saat itu, bahkan ketika persaingan antara keluarga Schultz dan keluarga Wade menjadi yang paling sengit, tidak ada dari mereka yang berani memainkan trik yang begitu kejam. Kedua belah pihak sangat kuat, yang setara dengan dua negara yang memiliki senjata nuklir. Hanya perang dingin satu sama lain. Namun, putra Curtis di depannya tidak peduli sama sekali. Dia menculik Stephen, yang dengan sendirinya tidak menganggap serius keluarga Schultz. Sekarang, dia bahkan menyentuh dirinya sendiri. Orang seperti ini hanyalah pelanggar aturan permainan. Melihat agresivitas Charlie tetap tidak berkurang, Sheldon merasa tegang. Mulutnya agak melunak, dan dia berkata dengan serius, meskipun keluarga besar di Eastcliff telah bertahan bertahun-tahun, semua orang masih memiliki ikatan dasar satu sama lain. Saling mengesankan dan mengagumkan. Meskipun saya membentuk aliansi anti-Wade saat itu, saya tidak pernah mengancam keselamatan pribadi orang tuamu. Jadi mengapa kamu menyergap saya di sini dan menculik saya? Charlie bertanya dengan dingin. Apa kamu sudah mati? Sheldon tertegun. Apa maksudmu? Charlie bertanya lagi. Aku bertanya padamu. Apa kamu sudah mati? Sheldon merasa dingin. Ini lelucon. Kalau aku mati, orang yang berdiri di depanmu adalah hantu, bukan? Charlie mengangguk. Ya, kamu belum mati, tetapi orang tuaku sudah mati. Kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak pernah mengancam keselamatan pribadi orang tuaku, tetapi orang tuaku telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu. Apakah pulauku akan mempercayaimu? Sheldon berkata dengan gugup. Kamu tidak harus mempercayaiku. Tapi kamu harus tahu, hukum pun menganggapku tidak bersalah. Kalau kamu memiliki bukti bahwa kematian orang tuamu terkait denganku, aku tidak akan menyetujui kamu membunuhku. Tapi kalau kamu tidak memiliki bukti, itu hanya membuktikan bahwa kematian orang tuamu tidak ada hubungannya denganku. Charlie tersenyum. Sheldon, kamu agak terlalu naif. Karena aku di sini. Apakah pertanda aku akan menjelaskan aturan ini padamu? Jika kamu jatuh ke tempatnya, kamu harus bermain sesuai aturanku. Lihat apa yang terjadi pada adik laki-lakimu. Kamu harus mengetahuinya. Sheldon menjadi pucat karena terkejut, dan berseru, saya adalah putra tertua dari keluarga Schultz. Saya adalah pewaris masa depan keluarga Schultz. Kalau kamu melakukan sesuatu terhadap saya, keluarga Schultz pasti tidak akan membiarkan dirimu pergi. Charlie melengkungkan bibirnya. Karena aku berani melakukannya, berarti aku tidak takut akan balas dendam dari keluarga Schultz. Izinkan saya puas. Masalah ini masih jauh dari selesai. Ayahmu Cat Van juga ada dalam daftarku. Selain itu, jika saya menemukan lagi dari keluarga Schultz yang terkait dengan kematian orang tua saya akan menyelesaikan semuanya satu persatu. Sheldon bertanya dengan panik. Kamu tidak memiliki bukti nyata, tapi kamu menyerang keluarga Schultz lagi dan lagi. Apakah ada moralitas di dunia ini? Moralitas? Charlie mencibir. Keluarga Schultz adalah satu-satunya yang tidak layak menyebutkan kata ini. Sheldon mengerutkan kening. Apa maksudmu? Charlie tersenyum dan berkata, apa maksudmu kamu tidak tahu? Izinkan saya bertanya. Apakah Rosalie putri tidak sahmu? Ketika Sheldon mendengar ini, ekspresinya sedikit malu, dan suaranya juga menjadi sedikit kurang percaya diri. Rosalie memang anak haramku. Tapi bukan aku yang menyakitinya. Charlie mengangguk. Aku tahu, ayahmu yang menyakitinya, kan? Sheldon menghindari mata agresif Charlie, dan dia ragu-ragu dan berkata, saya belum mendapatkan bukti pasti untuk masalah ini. Jadi apakah itu ayah saya atau bukan? Belum dikonfirmasi. Bab 2703. Charlie mencibir dan berkata, dasar sampah. Sheldon berseru. Apa maksudmu? Charlie memarahi dengan keras. Aku bilang kamu benar-benar sampah. Kamu sampah. Charlie menunjuk wajah bengkak Sheldon, dan berkata dengan dingin, Rosalie anak harammu. Bukannya merawatnya sebagai seorang ayah, kamu justru menggunakan dia sebagai alat pembunuh. Dia membunuh orang yang tidak bersalah tanpa memandang bulu. Dia membantai seluruh keluarga Matsumoto di Jepang karena hasutanmu. Kamu tidak menyayangi keluargamu, tidak tahu malu.
Kejam dan kejam. Dan kamu sia-sia sebagai seorang ayah. Juga, ibu kandung Rosalie berada di sisimu bertahun-tahun dan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Bahkan lengannya patah karena melindungimu. Dia melahirkan Rosalie untukmu. Tapi bagaimana kamu memperlakukannya? Apakah kamu mengakui identitasnya secara terbuka? Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih atas usahanya? Kamu bukan hanya mengecewakan darah dan dagingmu sendiri. Kamu juga mengecewakan orang yang paling mencintai di dunia ini. Ekspresi Sheldon menjadi sangat jelek. Kemarahan bukan mayoritas. Rasa malu yang mayoritas. Charlie mengamatinya dan melanjutkan. Itu saja. Tetapi ketika Rosalie ditangkap dalam suatu kecelakaan, alih-alih menyelamatkan darah dan dagingmu sendiri, keluarga Schultz justru berkolusi dengan pasukan bela diri Jepang, menggunakan nyawa Rosalie sebagai eksploitasi ganti militer. Meskipun kamu tidak melakukannya, itu adalah tulisan tangan berbahaya dari ayahmu, Cat Van. Dia kejam dan tidak tahu malu, dan dirimu adalah dirinya dengan versi yang disempurnakan. Keluargamu memang sarang ular dan tikus. Mata Sheldon mengelak sedikit, dan memerah. Charlie berkata dengan dingin, Helen istrimu, yang melahirkan anakmu. Sophie putri sulungmu, yang seharusnya menjadi permata di telapak tanganmu. Tapi keluarga Schultz memasang jaring untuk menjebak istri dan putrimu di Aurus Hill. Membunuh 2 orang. Ini lebih dari kejam. Tidak tahu malu. Ganas dan brutal. Kalian sampah sosial dan sampah manusia yang tidak menghargai hubungan antar manusia. Semua orang bisa menghukum kalian. Sheldon tanpa sadar berkata, aku tidak pernah ingin membunuh Rosalie. Apalagi membunuh Sophie dan ibunya. Ini semua dilakukan oleh ayahku. Charlie berkata dengan dingin, oke, ini semua dilakukan oleh ayahmu. Tapi sebagai suami dan ayah, kamu tidak melindungi istri dan anak perempuanmu. Istri dan anak perempuanmu mengalami kecelakaan. Kamu tidak membalas dendam untuk mereka, justru lari ke Australia. Kamu berlutut dan menjilat pembunuh tua itu dengan wajah menyanjung, dan membantu tiran itu. Ini membuktikan kamu tidak menghargai hubungan manusia. Kamu tidak memiliki kasih sayang keluarga. Ini perbuatan yang tidak tahu malu. Kamu menjual putri dan istrimu untuk kemuliaan. Kamu menjual kepribadian, karakter, martabat, dan darah dagingmu hanya untuk mewarisi harta keluarga Schultz di masa depan. Di matamu, uang lebih penting dari apapun. Kamu benar-benar bajingan. Charlie sudah sangat kuat. Ditambah dia seorang dengan aura. Ketika emosinya semakin kuat, setiap kata yang dia ucapkan membuat Sheldon merasa seperti sedang terpukul jantungnya. Di bawah teguran Charlie berulang kali, hati Sheldon berulang kali menjadi sasaran palu yang berat, dan seluruh pikiran menjadi sangat rapuh. Charlie memandang dan bertanya balik, Sheldon, pernahkah kamu berpikir bagaimana kamu akan menghadapi mereka setelah kematian jika istri dan putrimu meninggal? Saat kamu melompati mereka, bagaimana kamu akan berlutut dan berdamai dengan mereka? Atau kamu tidak akan melakukan konversi sama sekali? Karena kamu adalah binatang yang tidak manusiawi di tulangmu. Kamu tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun. Kamu hanya peduli dengan kemuliaan dan kekayaanmu sendiri. Mungkin kematian Rosalie ditukar dengan kesalahan Cat Van. Atau kematian Sophie ditukar dengan kepercayaan Cat Van. Dan kematian mereka berdua digabungkan. Yang kamu dapatkan sebagai balasannya adalah kemuliaan tertinggi menjadi pewaris keluarga Schultz. Jika putramu Jamie meninggal dan kamu mendapat posisi orang terkaya di dunia, apakah kamu akan setuju tanpa ragu? Kurasa kamu pasti akan setuju, karena yang kamu inginkan hanyalah kemuliaan dan mahkota. Kamu tidak peduli kekayaan di tubuhmu terbuat dari darah dagingmu sendiri. Kamu bahkan tidak peduli bahwa mahkota kepalamu terbuat dari tulang mereka. Menurutku, bahkan jika kamu diizinkan naik tahta dengan kepala putramu, serta istri dan putrimu di kedua tanganmu, kamu tidak akan pernah ragu. Dengan kepribadianmu, kamu pasti akan memenggal kepala mereka bertiga dengan tanganmu sendiri. Bab 2704. Semua kata-kata yang diucapkan Charlie menghujam hati Sheldon dengan keras. Pada saat ini, dia membayangkan sedang memegang kepala Jamie, Sophie, dan Rosalie dengan kedua tangan. Dia berjalan di atas singgasana yang berdarah. Bendungan di jantung langsung pecah. Air mata mengalir keluar dari matanya.
Dan dia berkata, tidak. Bukan seperti ini. Saya tidak pernah berpikir untuk menukar hidup mereka dengan kekayaan dan kekayaan. Saya terpaksa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya terpaksa dan tidak siap berbuat apa-apa. Berbicara tentang ini, Sheldon menjadi lebih emosional. Dan berkata lagi, ayah saya melakukan semua ini. Dan setiap kali dia membuat keputusan seperti itu, atau bahkan mengeluarkan perintah seperti itu, dia tidak pernah memberi tahu saya. Ini menyakitkan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Charlie bertanya dengan dingin. Apakah kamu benar-benar tidak punya pilihan? Atau menutup mata? Sheldon berlutut, menangis dengan sedihnya dan berkata, Rosalie ditangkap, dan Jepang menginginkan nyawanya. Saya memberitahu ayah saya, akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Rosalie. Dia setuju. Dan saya bahkan mengirim ibu kandung Rosalie pergi ke Jepang dan memberitahu Rosalie kabar baik secara pribadi. Tapi aku tidak tahu. Semua ini adalah skema ayahku. Ketika aku akhirnya tahu, Rosalie sudah hilang. Berbicara tentang ini, Sheldon menjambak rambutnya dan berkata sambil menangis. Lalu Helen dan Sophie. Aku tahu Helen selalu mencintai ayahmu. Dia memberitahuku dengan jelas saat kami menikah. Tapi aku tidak menanamkannya. Setelah menikah bertahun-tahun dan memiliki 2 anak, dia masih tidak bisa melupakan ayahmu. Aku akui, aku sangat membencinya. Aku benci Helen tidak memandangku. Tapi aku tidak pernah punya keinginan untuk membunuh. Ayahku mengira dia menjatuhkan kehormatan keluarga Schultz. Jadi dia merencanakan semua itu. Tapi aku tidak tahu Sophie berada di mobil yang sama dengannya. Helen sudah mati. Aku benar-benar tidak peduli. Aku sangat mencintainya. Dia sangat menyakitiku. Aku lelah. Tapi, Sophie adalah darah dagingku. Putriku yang paling kusayangi. Bagaimana tidak merasa kasihan padanya? Tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan semuanya. Melihat dia sangat emosional, Charlie bertanya dengan dingin. Kalau kamu diberi kesempatan menyelamatkan kedua putrimu, berapa harga kamu bersedia membayar? Sheldon berkata tanpa ragu, saya bersedia membayar berapapun harganya. Bahkan jika saya diminta untuk mati, selama mereka berdua aman dan sehat, saya bersedia. Charlie mengangguk. Kamu mengatakan ini. Ingat apa yang kamu katakan. Jangan lupa dengan kata-katamu ini. Sheldon menirukan Charlie mengejeknya, dan berteriak dengan marah. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah binatang yang tidak berperasaan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bersedia menukar nyawa kedua putriku untuk kemuliaan dan kekayaan? Izinkan saya memberitahu kamu. Saya menyerah pada ayah saya sepenuhnya karena kesepakatan ini sudah selesai. Saya tidak punya cara lain. Saya hanya bisa meminimalkan kerugian sebanyak mungkin. Kedua putri saya sudah pergi. Saya harus memastikan saya harus mendapatkan posisi dan ahli waris keluarga Schultz. Ini seperti bisnis. Saya telah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tidak peduli apapun. Aku harus menang sampai akhir. Charlie mencibir. Jangan terlalu bersemangat. Aku tidak bermaksud mengejekmu. Aku hanya ingin kamu mengingat apa yang kamu katakan tadi. Setelah berbicara, Charlie mengeluarkan ponsel di saku, jaket di dadanya, dan kamera jari berada di luar saku. Setelah mengeluarkan telepon, Charlie mengklik area merah untuk menghentikan video. Charlie merekam video. Setelah itu, dia mengguncang ponselnya dan berkata kepada Sheldon, semua yang kamu katakan ada di sini. Sheldon bingung. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Setelah selesai berbicara, dia bertanya dengan gugup, apakah kamu akan menyebarkan video ini? Charlie bertanya balik, apa? Apakah kamu takut anjing tua Cat Van akan marah padamu setelah melihatnya? Sheldon menelan ludahnya, dan berkata dengan gugup, kamu telah mengendalikan saudara keduaku. Jika kamu menghapusku lagi, apa maksudnya bagimu? Bab 2705. Sheldon masih ingin bicara. Dia berkata dengan hormat, kalau kamu melepaskanku, aku akan memberi imbalan yang besar. Bagaimana dengan 10 miliar? Kalau tidak cukup, saya akan menambahkan lebih banyak. Charlie memegang tangannya. Sheldon, kamu terlalu banyak berpikir. Hal-hal lain bisa diselesaikan dengan uang.
Masalah hari ini, meskipun kamu menyerahkan seluruh keluarga Schultz padaku, itu tidak ada gunanya. Setelah selesai berbicara, dia mencibir dan berkata lagi, tapi yakinlah tentang ini. Saya tidak akan mempublikasikan video ini. Sheldon bertanya dengan tak percaya. Kamu yakin tidak akan menyebarkannya? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Setidaknya saya belum ada rencana. Setelah berbicara, dia melihat waktu dan berkata sambil tersenyum. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu beberapa teman lama. Sheldon mengira Charlie akan membawanya menemui adik laki-lakinya Stephen. Dia cemas dan gelisah. Lalu berkata, kamu, kemana membawaku? Charlie sedikit tersenyum. Tebak saja. Sheldon berkata dengan gugup. Aku tidak bisa menebak. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, kamu ingin mengajakku menemui Stephen, kan? Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, pengaturan yang aku atur berbeda dari adikmu. Kalian berdua tidak akan bertemu satu sama lain. Setelah itu, dia meraih keras Sheldon dan berkata dengan dingin, orang yang ingin saya tunjukkan bahwa Anda juga tinggal di hotel ini. Kamu akan tahu nanti. Sheldon ketakutan. Tapi dia hanya pasrah saat ditarik Charlie. Setelah keluar dari pintu kamar, dia terkejut melihat beberapa pria berbaju hitam berdiri di depan pintu kamar sebelah. Termasuk ruangan tempat tinggal keempat bawahannya. Juga dijaga ketat oleh pria berbaju hitam. Sheldon menyadari bawahannya juga dalam bahaya. Tapi sepertinya bawahannya tidak mati. Mereka setidaknya dikendalikan oleh anak buah Charlie. Saat ini, Isaac mendekat dan melihat Sheldon. Dia dengan hormat berkata kepada Charlie, Tuan muda, apa yang ingin Anda lakukan dengan Sheldon? Apakah Anda ingin mengirimnya ke peternakan anjing Albert dengan helikopter sekarang? Ketika Sheldon mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar, dan jantungnya melonjak ketakutan. Charlie sedikit tersenyum. Isaac, jangan kirim semua orang ke peternakan anjing. Peternakan anjing Albert itu untuk memelihara anjing. Kalau kita menangkap orang, lalu kita mengirim mereka semua masuk, nanti lebih banyak orang daripada anjing. Apa pemeliharaan itu masih termasuk peternakan anjing? Atau kita sebut saja peternakan manusia? Isaac membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan muda benar. Kalau Anda tidak mengirimkannya ke kandang, kemana Anda akan mengirimkannya? Saya pikir lebih baik mengirimnya ke Gunung Golmin untuk menggali ginseng bersama ayah dan anak keluarga Weaver. Setelah selesai berbicara, Isaac menghela napas berulang kali. Sayang sekali cuaca mulai menghangat di musim semi sekarang. Jika Tuan Schultz pergi ke sana, dia tidak akan dapat mengalami musim dingin yang sangat dingin. Sungguh kurang beruntung, Charlie berkata sambil tersenyum. Orang-orang seperti ini lebih kotor daripada gabungan ayah dan anak keluarga Weaver. Mengirimnya ke Gunung Golmin sama dengan membuang sampah berbahaya yang tidak dapat dilakukan ulang. Setelah itu, seringai terlihat di sudut mulutnya. Dan dia berkata dengan tajam, bawa ke lantai administrasi dulu. Setelah bertemu orang-orang yang harus dia temui, saya akan mengurus sendiri. Bab 2706, Charlie dan Isaac tajam. Membuat Sheldon ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka tangan Charlie begitu gelap. Dia mengumpat dengan marah di dalam hatinya mengirim orang ke peternakan anjing. Apakah dia manusia sialan? Mengirim orang ke Gunung Golmin untuk menggali ginseng. Dia manusia sialan. Faktanya, apakah itu peternakan anjing, Gunung Golmin, atau penambangan batu bara hitam dan Sierra Leone? Mereka yang mengenal Charlie sudah lama mengetahuinya. Namun, dibandingkan dengan Sheldon, Charlie selalu hidup dalam kegelapan. Jadi Sheldon tidak tahu apa-apa tentang metode Charlie. Karena ketidaktahuannya dia langsung ketakutan saat mendengar beberapa petunjuk. Dan ketika dia mendengar Charlie mengatakan akan membawanya ke lantai administrasi, dia merasa semakin bingung. Dia tidak tahu mengapa Charlie membawanya ke lantai administrasi. Menurut dia membawanya untuk bertemu beberapa teman lama. Siapa teman lama ini? Dalam keraguan, Sheldon diseret ke lift oleh Charlie. Segera setelah itu, angkat sampai di lantai paling atas. Pada saat ini, dari pintu lift ke lorong ke lantai administrasi, anak buah Isaac telah sepenuhnya menerapkan darurat militer.
Charlie menarik Sheldon yang bingung langsung ke kamar tempat Helen dan Sophie tinggal. Saat ini, Helen dan Sophie tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. 20 menit yang lalu, bawahan Ishak baru saja mengantarkan sarapan untuk ibu dan putrinya. Hari-hari ini, ibu dan anak terbiasa dengan kehidupan seperti ini di bawah tahanan rumah. Meskipun tidak dapat keluar, berkomunikasi dengan dunia luar, dan bahkan tidak memiliki cara untuk mendapatkan informasi dari dunia luar. Pada awalnya sulit bagi ibu dan anak untuk beradaptasi. Namun setelah beberapa saat, keduanya terbiasa dengan jenis hidup sederhana dalam isolasi. Tidak ada WeChat, tidak ada panggilan telepon, tidak ada kunjungan, tidak ada berita, variety show, dan drama TV. Yang paling sering dilakukan ibu dan anak setiap hari adalah pemeliharaan bersama, harmoni, dan membaca buku. Seiring waktu, hubungan antara ibu dan putri ini telah menumbuhkan sublimasi baru. Dalam masyarakat modern, tidak mudah hidup beberapa hari dalam isolasi dari dunia, dari teknologi modern, komunikasi, dan hiburan. Kadang-kadang Sophie mengeluh, mengatakan bahwa kehidupan di sini tidak sebaik di penjara. Setidaknya masih ada waktu bersantai di penjara, bisa menonton TV dan mengetahui berita terkini di dunia luar. Di sini, dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Setelah sarapan, Helen membersihkan piring dan berkata, "Sophie, beritahu penjaga di pintu, minta mereka membelikanmu beberapa buku." Sophie mengangguk dan bertanya padanya, "Bu, buku apa yang ingin kamu baca?" Helen berkata sambil tersenyum, "Tiba-tiba aku rindu saat masih muda." Saat itu, karya sastra paling populer di Tiongkok adalah kumpulan karya klasik dari bekas Uni Soviet, termasuk How Still Was Temperate, The Downs Here Are Quiet, Quiet River Dawn, dan lainnya. Saat itu, sebagian besar film yang diputar di bioskop berasal dari era Soviet, dan yang paling terkenal Lenin pada tahun 1918. Sophie berkata dengan wajah kosong, "Bu, sepertinya aku tidak memiliki kesan apapun tentang apa yang kamu katakan." Helen sedikit tersenyum. "Itu semua adalah karya yang sangat tua. Kalian anak muda mungkin tidak suka membaca, tapi semuanya memiliki pengaruh yang dalam pada generasi kita." Sophie mengangguk. "Kalau begitu aku akan memberitahu penjaga di pintu sebentar lagi." Sophie menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Aku tidak tahu kapan dermawan akan menjumpai kita. Aku memimpikannya tadi malam." Helen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang kamu impikan?" Sophie tersenyum kecut. "Saya bermimpi dia bertanya dengan ayah. Dia memukuli ayah hingga hidungnya memar dan wajah bengkak. Ayah memanggilku untuk membantu." Helen tersenyum dan bertanya, "Lalu apakah kamu membantu?" "Tidak," Sophie menjulurkan lidahnya dan berkata, "Aku tidak membantu. Aku bahkan menendang sepatunya ke sungai." Bab 2707. Helen tidak bisa menahan tawa beberapa kali. "Haha, mimpi macam apa ini?" Sophie dan tersenyum bercerita. "Dalam mimpiku, seperti di tepi sungai Yongding, yang merupakan tempat favoritku untuk menerbangkan layang-layang saat aku kecil." Sophie melanjutkan cerita mimpinya. "Aneh dalam mimpi ini, saya terlihat seperti gadis kecil, tapi saya tidak merasa saya sedang bermimpi." Helen mengangguk. "Itu tidak aneh. Kamu sering bermimpi. Kamu baru merasa mimpimu tidak masuk akal setelah kamu bangun." Saat dia mengatakan itu, Helen menghela napas pelan, dan melanjutkan, "Hei, aku juga tidak tahu berapa banyak mimpi absurd yang aku sudah alami. Aku bermimpi seorang yang mati masih hidup. Aku bahkan bermimpi telah berganti pekerjaan kegiatan sehari-hari." Sophie memandang ibunya, melihat penyesalan atas wajahnya yang tidak pernah bisa dihapus. Dia bertanya, "Bu, apakah kamu menyesal menikah dengan ayah?" Helen sedikit heran, lalu tersenyum kecut, dan berkata, "Jika gadis yang seumuran kamu tahu bahwa menikahi pria yang tidak dia cintai akan disertai dengan keengganan seumur hidup, maka dia pasti tidak akan menikah. Tetapi ketika gadis itu akhirnya memiliki seorang gadis seumuranmu, dia pasti tidak akan menyesalinya." Mata Sophie memerah setelah mendengarnya. Dia tahu apa maksud ibunya. Jika hanya memikirkan dirinya sendiri, menikah dengan ayahnya akan menjadi penyesalan. Namun, ibunya menghitung dirinya sendiri.
Dia tidak menyesal menikah dengan ayahnya dan memiliki dirinya sendiri dan kakaknya. Sophie tidak menyesali kalimat ini. Yang terkubur adalah cinta sejati dalam hidup ibu. Sophie terharu dan berkata, "Bu, terima kasih." Helen tersenyum dan berkata, "Gadis bodoh. Terima kasih untuk apa?" Setelah itu, dia dengan lembut menyekat tetesan air mata dari sudut mata Sophie, dan berkata dengan serius, "Jadi, kamu bukan aku. Kamu sama seperti gadis lain yang seumuran denganmu. Kamu harus hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan ikuti cara ibu dulu. Ada banyak tipe pria di dunia ini, tidak terhitung jumlahnya. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, putih, hitam, miskin, kaya. Semua tidak ada yang penting. Yang terpenting adalah, kamu harus memilih yang benar. Ingat apa yang ibu katakan. Jangan lupa." Sophie mengangguk berulang kali, dan berkata dengan serius, "Bu, aku mengerti." Pada saat ini, bel pintu kamar berbunyi. Sophie buru-buru berkata, "Ini pasti petugas yang akan mengambil peralatan makan. Aku akan membukakan pintu." Setelah itu, dia bangkit dan pergi ke pintu kamar, dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Tetapi dia tidak pernah membayangkan saat pintu terbuka. Yang terlihat di matanya adalah pria yang telah lama dia pikirkan. "Charlie, cepatlah." Pada saat ini, Charlie, yang tinggi dan kurus dengan ekspresi serius, sedang berdiri di depan pintu kamar Sophie. Ketika wajah Charlie sudah dekat, Sophie merasa seperti disambar petir. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat Charlie, dan berseru, "Ini benar-benar kamu." Charlie memandang Sophie, dan berkata tanpa ekspresi, "Nona Schultz, tolong beritahu." Sophie tidak tahu kenapa, tapi dia mundur dengan patuh dan bertanya tanpa sadar, "Kamu mau masuk?" Charlie tidak berbicara, dan langsung menarik Sheldon keluar dari dinding di luar pintu di sebelahnya, dan menyeretnya ke arahnya. Sophie tidak sempat melihat wajah Sheldon dengan jelas saat itu. Dia hanya melihat Charlie menarik seseorang keluar dari titik api di sekitarnya. Lalu, Charlie mengangkat kakinya dan menendang pria itu ke dalam kamar dengan satu tendangan. Bab 2708. Melihat sosok yang dipegang langsung keluar ruangan kakinya, Sophie terkejut. Namun, dia tidak repot-repot melihat siapa pria yang melewati kakinya itu. Dia masih memusatkan seluruh perhatiannya pada wajah Charlie. Melihat Charlie benar-benar berdiri di depannya, hati Sophie sepertinya benar-benar ditangkap olehnya dalam sekejap. Kerinduan selama berhari-hari seperti mata air, mengalir langsung ke dalam hatinya. Segera setelah itu, rongga mata berubah menjadi tetesan air mata seukuran kacang dan melebar ke pipinya. Dia berlutut hampir tanpa berpikir, berseru dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu 2 kali. Terima kasih telah menyelamatkan saudaraku. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku." Charlie menunjuk Sheldon, yang memiliki hidung biru dan wajah bengkak, di lantai tidak jauh tanpa ekspresi. Lalu berkata dengan dingin, "Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Lihat siapa dia." Mendengar ini, Sophie tanpa sadar kembali untuk melihatnya, dan dia terkejut lagi. Ayah! Sophie tidak pernah bermimpi bahwa orang yang ditendang oleh Charlie ternyata ayahnya, Sheldon Schultz. Saat ini, Sheldon benar-benar tercengang. Keberadaan Sophie tidak diketahui. Ayahnya sudah menebak bahwa dia mungkin diselamatkan oleh master di Jepang itu. Sheldon tidak memahami misteri ini. Penilaiannya tentang hidup dan mati Sophie awalnya setengah-setengah. Dia tidak pernah menyangka Sophie sebenarnya masih hidup. Apalagi itu di hotel keluarga Wade. Sheldon disiksa oleh Charlie beberapa kali, dan dia merasa sangat bersalah atas kedua putrinya. Sekarang melihat Sophie masih hidup, dia menangis. "Sophie, Sophie, kamu masih hidup, aku minta maaf." Pada saat ini, Helen, yang terkejut, telah datang ke sisi Sheldon. Dia menatap Sheldon, lalu menatap Charlie di pintu. Dia merasa seolah-olah dia sudah meninggal. Charlie, sangat mirip dengan Curtis, berdiri di depan Helen. Dia merasa seperti kembali ke 30 tahun yang lalu. Tiba-tiba, dia kembali ke masa ketika dia tergila-gila dengan Curtis dan bahkan bermimpi untuk menikah dengannya. Pada saat ini, ketika Sheldon melihat Helen berjalan keluar,
dia merasa seperti disambar petir. Dia memandang Helen, dan tanpa sadar berkata, "Helen, kamu juga masih hidup." Helen terbangun oleh suara ini, kembali ke ingatannya, menatap Sheldon lagi, melihat wajah Sheldon berusia 50-an, dan tiba-tiba kembali ke dunia nyata dari mimpinya. Dia memandang Sheldon, ekspresi dan matanya begitu tenang sehingga Sheldon menjadi bingung. Segera, dia berkata dengan nada tenang yang sama, "Sheldon, setelah melalui begitu banyak hal, bisakah kamu segera menandatangani perjanjian perceraian?" Sheldon malu dan bertanya-tanya, dan berkata, "Oke, saya akan menandatangani. Ketika saya kembali ke Eastcliff, saya akan segera menandatanganinya." Helen mengangguk dan berkata, "Setelah tanda tangan, hubungan antara aku dan kamu akan berakhir. Saya tidak akan mengejar semua yang telah terjadi." Sheldon berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Helen, pembunuh dan kecelakaan mobil ini semuanya diatur oleh ayahku. Tidak ada keseluruhannya denganku." Bab 2709. Aku tahu. Helen sedikit tersenyum. "Sebagai suami istri, aku tahu meskipun kamu membenciku, kamu tidak akan membunuhku." Sophie melakukan ini ke Sheldon, dan berkata, "Ayah, mengapa kakek melakukan ini? Mengapa dia ingin membunuh ibu?" Sheldon berkata dengan sangat malu, "Kakekmu, gaya perilakunya seperti ini. Dia hanya menargetkan ibumu, bukan kamu. Dia tidak menyangka kamu ada di sana." Sophie tidak bisa menyembunyikan amarahnya dan berkata, "Apa perbedaan antara targetku dan targetku? Dia meminta seseorang membunuh ibuku. Apa dia tidak pernah berpikir aku akan membalas dendam padanya?" Sheldon terdiam beberapa saat. Setelah ragu sejenak, dia menghela napas dan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Kakekmu memberi perintah. Aku harus pergi ke Australia dalam semalam. Kakekmu memberi perintah lagi. Aku harus kembali dari Australia dalam semalam." Dia memegang kendali. Semua orang di keluarga Schultz berada di bawah kendalinya. Sophie bertanya dengan marah, "Rosalie juga putrimu? Dia sekarang tidak diketahui keberadaannya. Itu juga karena kakek. Ibu dan aku hampir mati di Aurus Hill. Kakek ada di belakang layar. 3 orang, 3 nyawa. Bukankah itu cukup bagi ayah untuk membalas dendam kami?" Sheldon sangat malu sehingga dia menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis sedihnya. Aku ingin. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Meninggalkan keluarga Schultz dan memutuskan hubungan dengan kakekmu. Sumber daya 1% yang dapat kukerahkan tidak akan cukup mengalahkan keluarga Schultz. Jangan membalaskan dendam kalian. Bahkan aku sulit melindungi diri sendiri. Jadi aku hanya bisa menanggung rasa bersalah. Menunggu sampai saya mendapatkan posisi Patriark Schultz sebelum membuat rencana jangka panjang. Sophie menahannya, dan berkata dengan ekspresi yang sangat kecewa, "Ayah, aku mengerti. Tapi bahkan jika kamu mendapatkan posisi Patriark keluarga Schultz, kamu tidak akan bisa membalas dendam kami. Kamu hanya akan menjadi keluarga Schultz dengan baik. Segala sesuatu yang sudah terjadi hanyalah angin lewat." Sheldon terus mengubah tangannya. Tidak, bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu?" Charlie berkata dengan dingin saat ini. "Kamu juga mengatakan bahwa kamu bukan orang seperti itu. Ketika kedua putrimu hidup atau mati, apa yang kamu lakukan? Di depan istri dan anak-anakmu. Beritahu aku mengapa kamu datang ke Aurus Hill." Sheldon berseru, "Saya datang ke Aurus Hill, tentu saja untuk mencari keberadaan kalian berdua." "Apakah kamu berada di tempat itu?" Charlie mencibir. "Informan saya ada di mana-mana di Aurus Hill. Saya tidak pernah mendengar kamu benar-benar mencari mereka. Saya hanya tahu kamu datang ke Aurus Hill dengan diam-diam. Kamu menuduh ke Shangri-La Hotel. Kamu ingin menemukan kesempatan untuk mendekati Yahiko Ito dari Jepang. Kamu ingin berdiskusi dengan Yahiko, karena izin pengiriman laut keluarga Schultz telah dicabut. Dan kalian menderita kerugian besar setiap hari. Anda ingin mengajak keluarga Ito bekerja sama secara diam-diam mengalihkan bisnis pengiriman laut ke Jepang. Apa aku benar? Aku. Sheldon kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Dia ragu-ragu dan berkata, "Ini adalah tugas yang diberikan ayahku. Aku tidak berani menolak." Charlie dengan sinis berkata,
Ayo, Sheldon. Apa yang dikatakan Sophie sangat benar. Apa yang benar-benar kamu hargai di matamu adalah posisi patriark keluarga Schultz. Itu sama sekali bukan hubungan cinta. Untuk posisi ini, kamu akan melakukan apa saja. Kamu akan rela mengorbankan darah dagingmu. Sheldon dengan keras menyangkalnya. Tidak, aku tidak seperti yang kamu katakan. Aku akan melakukan apa saja untuk putriku. Tapi aku benar-benar tidak berdaya. Aku tidak berdaya. Oh, benarkah? Charlie memandang Sheldon dan bertanya sambil mencibir. Sheldon, kamu bilang kamu bersedia melakukan apa saja untuk putrimu. Apakah kamu serius? Sheldon berkata tanpa ragu. Aku bersumpah demi Tuhan. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya ingat kamu tadi mengatakan bersedia menukar hidupmu dengan nyawa kedua putrimu. Sekaranglah saatnya untuk menguji apakah kamu tulus. Setelah berbicara, dia berbalik dan berkata kepada Ishak yang berada di luar pintu. Pergi, undang tamu lain. Ishak tahu yang dimaksud tamu lain adalah Rosalie. Jadi, dia berkata tanpa ragu. Baik, Tuan Muda. Tunggu sebentar, saya akan segera mengundangnya. Bab 2710. Kamar Rosalie tidak jauh dari kamar Helen dan Sophie. Kamar mereka berada di area lantai eksekutif yang sama. Ada sekitar kamar di area ini. Saat ini, Rosalie tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di kamar Sophie. Akhir-akhir ini, dia meluangkan waktu untuk berlatih seni bela diri. Charlie sebelumnya meningkatkan potensi pembuluh darahnya secara langsung dari 40% menjadi 100%. Menciptakan kekuatan dan fondasi seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jadi dia tidak sabar untuk memanfaatkan fondasi baik yang telah diletakkan Charlie. Dia ingin cepat meningkatkan kekuatannya sendiri. Saat ini, Rosalie sedang melakukan latihan pagi di kamar dengan pakaian dalam olahraga. Dia mendengar bel pintu berbunyi. Tanpa sadar dia menebak itu pasti Charlie. Dia berlari ke pintu dengan penuh semangat. Saat dia hendak membuka pintu, dia mendengar suara Ishak dari luar pintu. Apakah Nona Schultz sudah bangun? Rosalie, yang hendak menyentuh kenop pintu, tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan kecewa. Apakah ada yang salah, Tuan Cameron? Ishak berkata dengan sopan. Tuan Muda ada di sini. Dia sedang bertemu dengan beberapa kenalan di ruangan lain. Dia mengundang Anda untuk bergabung. Saya ingin tahu apakah nyaman bagi Anda. Ketika Rosalie mendengar Charlie mencarinya, yang tadinya sedikit kecewa langsung menjadi sangat bersemangat dalam sekejap. Seperti seorang gadis kecil yang baru saja jatuh cinta. Jadi dia cepat-cepat menjawab, Tuan Cameron, tunggu sebentar. Saya mengganti pakaian dulu. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke kamar tidurnya. Meskipun berkeringat, dia bahkan tidak repot-repot mandi. Dia hanya membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya. Sebelum keluar, dia memandang cermin dengan hati-hati. Meskipun dia terlihat bersinar di cermin, dengan bibir merah dan gigi putih. Namun masih ada sedikit kekurangan setelah merias wajahnya. Mau tak mau dia merasa sedikit kecewa. Berpikir dalam hati, hei, aku tidak belajar merias wajah. Aku bahkan tidak punya lipstik dan pensil alis. Seharusnya aku masih bisa berdandan sedikit. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melepaskan ide ini dan keluar dengan cepat. Ketika mereka sampai di depan pintu, Ishak masih menunggu. Melihat Rosalie keluar, dia memberi isyarat mengundang dan berkata, Nona Schultz, ikuti saya. Rosalie mengangguk dan mengikuti Ishak ke kamar tempat Charlie berada. Pada saat ini, Sheldon, Sophie, dan Helen tidak tahu siapa tamu lain yang dimaksud Charlie. Oleh karena itu, mereka bertanya-tanya sangat penasaran. Segera, bel pintu berbunyi, dan Ishak berkata di luar pintu, Tuan, tamu sudah di sini. Charlie bersenandung dan berkata, biarkan dia masuk. Ishak segera membuka pintu dan berkata kepada Rosalie di sebelahnya, silakan Nona Schultz. Rosalie masuk. Pertama kali melihat Charlie berdiri di dalam kamar, hatinya sangat bahagia. Namun saat melihat ada orang lain di sekitar dengan jelas, dia diam sejenak. Dia tidak pernah mengira, ayah Sheldon, saudara tirinya Sophie, dan ibu kandung Sophie, Helen, semuanya ada di sini. Ketika Sheldon, Sophie,
dan Helen melihat Rosalie masuk. Mereka semua sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang mengira Rosalie, yang menghilang di Jepang, masih hidup. Dapat dikatakan bahwa seluruh Jepang bersusah payah mencarinya. Departemen Kepolisian Metropolitan mencari di seluruh negeri. Para prajurit pasukan bela diri Jepang juga mencari di setiap sudut kota di negara itu. Untuk menyelamatkan muka dan menebus kesalahan dan kejahatan mereka, pasukan bela diri bahkan menggeledah pantai Jepang sampai ke dasarnya. Namun tidak ada yang bisa menemukan keberadaan Rosalie. Orang Jepang pernah berpikir bahwa Rosalie seharusnya mati di laut. Lagi pula, sangat sulit menemukan seseorang di laut. Keluarga Schultz juga meyakini 90% bahwa Rosalie sudah mati. Kemungkinan besar dia sudah terkubur di dasar laut. Bagaimana dia bisa lolos dari jaring Jepang? Tapi sekarang, Rosalie benar-benar muncul di depan hidup mereka. Apalagi ini bukan Jepang. Ini di China di Aurus Hill. Selain itu, karena dia adalah tamu Charlie, pasti Charlie yang menyelamatkannya. Dari sudut pandang ini, Charlie ini memiliki kemampuan yang melampaui langit. Jika dia tidak memiliki kemampuan mencapai langit, bagaimana dia bisa membawa Rosalie kembali dari mulut harimau dan serigala tanpa mengeluarkan suara? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Orang yang paling bersemangat tentu saja Sheldon. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.